Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang manakib dan sejarah singkat Datu Nuraya. Tak banyak yang mengenal Datu Nuraya yang punya nama Syekh Abdul Muin, sebagian ada yang menyebut Syekh Abdul Jabar dan ada juga yang menyebut Syekh Abdul Rauf. Di pantai Jati Munggu Karikil dekat Liang Macan, tetangga desa Tatakan tinggal seorang guru miskin namun sangat dalam dan tinggi ilmu tasawufnya. Beliau adalah Datu Suban, karena kemiskinan beliau dan istri hanya makan singkong setiap harinya. Pada saat lebaran hari raya, Datu Suban kedatangan 13 orang murid-muridnya, yaitu, Datu Murkat, Datu Taming Karsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganun, Datu Argi, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galubiang Bulan, dan Datu Sanggul. Ketika sedang menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah, tiba-tiba datang seorang yang bertubuh sangat besar. Serta-merta mereka terkejut dan segera mengambil tombak dan parang untuk menghadang orang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata orang besar, sambil mendekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab para datu. Lalu Datu Suban berkata kepada murid-muridnya bahwa orang yang membaris salam itu insya Allah akan berniat baik dan tidak membahayakan. Maaf, siapa saudara yang datang dan dari mana asalmu serta apa maksud saudara? Tanya Datu Suban. Si raksasa hanya menjawab dengan ucapan, La ilaha illallah. Setiap Datu Suban bertanya selalu dijawabnya dengan kalimat tauhid, La ilaha illallah, hingga 7 kali ditanya dan dijawab dengan 7 kali zikir tauhid itu. Setelah 7 kali zikir tersebut, tiba-tiba raksasa itu ambruk. Lalu para datu menghampiri dan memeriksanya. Ternyata orang besar itu telah meninggal dunia. Serempak mereka berujar, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Melihat keadaan yang demikian, para datu yang berjumlah 13 orang tadi bingung, bagaimana cara memandikan dan menguburkannya. Jangankan untuk memandikan dan menguburkannya, mengangkat saja sudah susah, apalagi saat itu musim kemarau panjang, biasanya tanah sangat keras, sedang lubang untuk penguburan harus lebar dan panjang, dan untuk memandikannya juga diperlukan air yang sangat banyak. Konon di tengah kebingungan para datu, tiba-tiba hujan lebat turun dan ketika mereka mengangkat jenazah dengan mengerahkan tenaga penuh, ternyata tubuh orang besar itu sangat ringan, hanya seperti segumpal kapas. Serentak mereka berseru, Subhanallah. Sebelum mereka mewaradunya, membersihkan mayat itu, Datu Suban menemukan sebuah tas selempang dari dalam pakaiannya. Setelah membukanya ternyata terdapat sebuah kitab yang akhirnya terkenal dengan sebutan, Kitab Barencong. Para datu mulai membagi tugas. Membersihkan mayat ialah Datu Argi, Datu Niang Talib, Datu Ganun, Datu Labai Duliman, Datu Ungku, sedangkan Datu Karipis bertugas mencari batu nisan dari batu alam. Sedang yang lain membuat lubang kubur di Gunung Munggu Karikil dekat Munggu Tayuh. Konon lubang yang digali tidak cukup untuk mengubur jenazah itu, terpaksa kakinya harus dilipat sehingga tubuhnya seperti huruf Hamzah. Pada hari ke-7 setelah meninggalnya raksasa itu Datu Suban membuka kitab yang ditemukan pada jenazah tersebut di hadapan 13 muridnya sambil mengucap, Bismillahirrohmanirrohim, ternyata berisi bermacam-macam khasiat ilmu dunia dan akhirat. Akhirnya orang besar, raksasa tersebut diberi nama Nuraya karena dia datang pada hari raya dan wafat pada hari itu juga dan sesuai dengan badannya yang besar seperti raya. Nur Raya berarti pembawa cahaya yang sangat luas seperti raya dengan panjang kuburnya kurang lebih 60 meter, dengan kaki dilipat, kalau tidak dilipat mungkin bisa sampai 100 meter, dan lebar kurang lebih 6 meter. Makam Datu Nuraya terletak Jalan Ahmad Yani Desa Tatakan, sekitar 3 km masuk dari Jalan Provinsi Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Semua adalah kekuasaan Allah semata, semoga selalu bisa berziarah ke makam beliau dan makam datu-datu yang lain. Semoga Allah bimbing kita senantiasa mampu mengambil hikmah, sehingga dapat mengambil pelajaran dan istiqomah di dalam keimanan dan kebenaran.